Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mohon izin, saya Hanifah Dwi Kurniasi, NIM 1730007. Terima kasih kepada Dr. Mayang yang telah memberi kesempatan kepada saya untuk mempraktekkan bagaimana cara melakukan manuver Heimlich dan dilanjutkan dengan tindakan CPR. Di sini saya sedang bertemu pada seorang pasien. Saat ini pasien sedang makan. Saat pasien sedang asik makan, tiba-tiba pasien tersedak. Dalam kasus seperti ini, kita tidak perlu melakukan apa-apa. Kita tidak harus menepuk-nepuk tubuhnya, karena kita malah bisa membuat benda asing yang tersangkut di tenggorokannya malah masuk ke jalur pernafasan. Saat pasien tiba-tiba memegang lehernya dan sudah tidak mengeluarkan suara apapun, suara batuk, kita boleh memanggil pasien, Mbak, 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 seperti itu. Dan kita melakukan back blow. Di sini yaitu di antara kedua skapula, tepatnya di tengah-tengah kedua skapula ini, kita memberikan tepukan yang keras, yang cukup keras ke arah atas sebanyak 5 kali. Setelah melakukan tepukan back blow yang sebanyak 5 kali tadi, kita lihat dulu apakah ada benda asing yang keluar atau tidak. Jika tidak ada, maka tindakan berikutnya yang bisa kita lakukan yaitu manuver Heimlich. Saat ingin melakukan manuver Heimlich, pertama-tama kita posisikan kaki kita membentuk tripod. Di sini agar kita bisa kuat bila sewaktu-waktu pasien kehilangan kesadarannya, kita bisa kuat untuk menangkapnya. Kemudian kita gunakan tangan kita yang paling dominan. Kita masukkan ibu jari, kita lipatkan ke arah dalam. Kemudian kita buat membentuk seperti sebuah kepalan. Kemudian kita tekan di sini di prosesus sifoideusnya atau di ulu hatinya, yaitu di atas pusar dan di atas pusar di bawah tulang dadanya. Kita tekan sekuat tenaga, dorong ke arah dalam atas seperti membentuk huruf J sebanyak 5 kali. 1, 2, 3, 4, 5. 1, 2, 3, 4, 5. 1, 2, 3, 4, 5. 1, 2, 3, 4, 5. 1, 2, 3, 4, 5. Kemudian tiba-tiba saja pasien kehilangan kesadaran. Itu menunjukkan bahwa manuver Heimlich yang kita lakukan tadi gagal. Maka hal selanjutnya yang harus kita lakukan yaitu kita posisikan pasien di tempat yang aman dan nyaman pada pasien. Setelah kita baringkan pasien di posisi yang aman, kemudian selanjutnya kita harus menelpon emergency call. Kita bisa telepon di 118, kita minta tolong ke orang yang terdekat kita untuk menelponnya. Mbak, tolong telepon 118 dong. Setelah itu, tindakan yang selanjutnya yang kita lakukan yaitu hand and lift chin. Kita dongakkan kepala pasien ke atas, kemudian kita buka dagunya. Kita lihat apakah ada benda asing yang tersangkut di dalamnya. Kita lihat. Jika ada, kita bisa melakukan finger swab. Finger swab itu yaitu memasukkan jari ke dalam mulut pasien untuk mengambil benda asing yang tersangkut di dalamnya. Jika tidak ada benda asing yang terlihat, kita bisa keluarkan apa saja yang ada di dalam, seperti misalnya gigi palsu. Kemudian kita periksa 3M. 3M itu yaitu pertama kita lihat apakah ada gerakan di dadanya. Yang kedua yaitu mendengarkan apakah ada suara nafasnya. Yang ketiga yaitu kita merasakan apakah ada helaan nafasnya. Kita gunakan pipi karena pipi itu sangat sensitif. Jadi kita bisa merasakan helaan nafas pasien. Jika kita lihat tidak ada 3M-nya, maka kita bisa memberikan nafas buatan sebanyak 2 kali tiupan, yaitu kita tekan hidungnya,
buka mulutnya, kemudian kita berikan nafas buatan, kita tiupkan nafas buatan sebanyak 2 kali tiupan. 1. Sambil kita lihat apakah ada pergerakan di dadanya. Kita berikan nafas buatan sebanyak 2 kali tiupan dan belum juga ada gerakan di dadanya, maka kita bisa melakukan abdominal thrust, yaitu kita mendorong ke arah atas di bagian ulu hatinya. Kita bisa melakukan abdominal thrust sebanyak 5 kali. 1, 2, 3, 4, 5. 1, 2, 3, 4, 5. 1, 2, 3, 4, 5. 1, 2, 3, 4, 5. Kemudian kita periksa lagi 3M-nya. Kita melakukan manuver Heimlich tadi, kemudian kita cek lagi 3M-nya. Ternyata 3M-nya masih belum ada. Kita lakukan lagi nafas buatan, kita tiupkan sebanyak 2 kali lagi. Kemudian kita lakukan lagi manuver Heimlich sebanyak 5 kali. 1, 2, 3, 4, 5. 1, 2, 3, 4, 5. 1, 2, 3, 4, 5. 1, 2, 3, 4, 5. 1, 2, 3. Kemudian kita cek lagi 3M-nya. Ternyata 3M-nya sudah ada. Kemudian kita periksa nadi karotis pasien. Ternyata tidak teraba nadinya. Maka tindakan selanjutnya yang harus kita lakukan yaitu kita melakukan tindakan CPR, yaitu dengan melakukan kompres dada. Pada pasien pria, kompres dada dilakukan pada interkosta keempat atau di bawah puting susu. Karena pasien kita ada wanita, maka pada wanita dilakukan kompres dada di tengah-tengah tulang dada. Kita lakukan kompres dada sebanyak 30 kali ditambah dengan 2 kali tiupan nafas buatan. Kita lakukan sebanyak 1 siklus. Dalam 1 siklus dilakukan sebanyak 5 kali. Kompres dada kita buat posisi tangan seperti ini. Mau tangan kanan atau tangan kiri yang di atas itu sesuai senyaman penolong. Posisinya tangan lurus, sikutnya tidak boleh ditekuk, dan badan tidak boleh digoyang-goyang seperti ini. Tangan lurus, kita lakukan 30 kali kompres dada, ditambah 2 kali tiupan nafas. 1 siklus dilakukan sebanyak 5 kali. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Kita lakukan sebanyak 5 kali dalam 1 siklus. Kemudian kita cek lagi nadinya dan 3M-nya. Ternyata masih belum ada teraba nadinya. 3M-nya ada. Kemudian kita lakukan lagi CPR. Kita lakukan lagi sebanyak 1 siklus, yaitu sebanyak 5 kali. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Kita lakukan sebanyak 5 kali. Kemudian kita periksa lagi nadi karotisnya. Ternyata nadinya sudah teraba dan 3M-nya juga ada. Maka saat ini kondisi pasien berarti sudah tertolong. Berarti pasien dalam kondisi seperti ini berarti pasien sudah selamat. Selanjutnya tindakan yang bisa kita lakukan yaitu
Kita melakukan recovery position. Pasien dibaringkan ke arah kiri. Kenapa harus sebelah kiri? Karena lambung itu terletaknya di sebelah kiri. Jadi bisa memudahkan pasien untuk memuntahkan benda asing yang ada di dalam. Kita baringkan seperti ini. Tangan kiri ditaruh di bawah pipi. Recovery position. Kemudian kita jaga pasien, kita tunggu pasien, dan kita cek keadaan pasien setiap 5 menit sekali. Kita cek nadinya dan juga 3M-nya sambil menunggu sampai bantuan datang. Sekian praktek dari saya tentang cara melakukan manuver Heimlich dan juga dilanjutkan dengan tindakan CPR. Terima kasih, selamat malam.